Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Melihat harimau merah perak yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tertegun, dan kemudian melihat ke arah pelindung gong. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Kenapa mereka menyerang kita sekarang? Memukul, Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau merah keperakan ini sepertinya telah didetoksifikasi. Penjaga Kam memandangi harimau merah yang berlari ke arahnya, dan berkata dengan ekspresi gugup. Perlu Anda ketahui kalau kekuatan dari harimau perak ini tidaklah sedikit, apalagi Raja Harimau yang telah tumbuh hingga tubuh lebih dari 10 meter. Ia telah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Dapat berubah antara wujud manusia dan wujud aslinya. Awalnya, mereka dan macan perak ini tidak memiliki konflik satu sama lain, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, pelindung menggunakan tenda beracun untuk membingungkan pikiran macan perak ini dan membiarkan mereka menyerang manusia yang melewati pegunungan Cilian. Biarawan, kalian para kultivator jahat yang penuh kebencian sebenarnya menggunakan racun untuk membingungkan pikiran kami dan membiarkan kami membantai para biksu manusia, menyebabkan para biksu manusia menjadi musuh kami. Hari ini saya akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Huyu meraung marah dan segera bergegas maju bersama anak buahnya. Melihat ini, pelindung kotoran hanya bisa memimpin rakyatnya maju untuk bertarung, sementara Penatua Fei dengan cepat mundur. Kemudian dia melewati tempat ini dan mengejar ke arah di mana Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membunuh Chen Ping, jadi dia tidak bisa melepaskan Chen Ping. Ketika si Kong Zhen melihat Penatua Fei melewati harimau merah perak dan mengejar Chen Ping, dia mengikutinya dari dekat. Naik, dan pelindung gong sendiri memimpin orang-orang untuk mengikuti harimau perak untuk bertarung. Raja Harimau tiba-tiba menyemburkan semburan api yang dahsyat, dan kembang api menyapu seperti gelombang, menutupi langit dan matahari. Ini menyebabkan banyak pohon terbakar. Di lautan api, beberapa pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka langsung terbakar. Beberapa pembudidaya iblis tertangkap basah dan tubuh mereka dibakar, dan mereka menjerit kesakitan. Harimau merah lainnya bergegas maju dan menggigit mereka, melampiaskan amarahnya. Pelindung gong memegang pisau panjang di tangannya. Saat dia melambaikannya, aura jahat mulai melayang, dan suara siulan yang tak terbatas terdengar. Kemudian semburan kesopanan mulai memenuhi udara di sekitar. Ketika Raja Harimau melihat ini, dia tahu bahwa orang ini mulai menggunakan racun lagi. Dia meraung dan mundur bersama anak buahnya. Mereka sudah menderita karena tenda racun, jadi mereka tidak bisa terus menderita kerugian. Pelindung Rong menggunakan tenda racun untuk memaksa Yin Chihu kembali. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Penatua Fei. Saya tiba-tiba terkejut. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Fei, dia akan mendapat masalah. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke istana tanpa jiwa, apalagi. Saya ingin menjadi Penatua, ikuti saya untuk segera menemukan Penatua Fei. Pelindung Chong membawa para penggarap iblis dan mulai mengejar Penatua Fei ke arah dia pergi. Pada saat ini, Chen Ping, memimpin Kai Hongwei dan putrinya, berlari mati-matian menuju tempat yang lain beristirahat. Dia dapat dengan jelas merasakan seseorang mengejarnya dari belakang, jadi Chen Ping tidak berani bersantai sama sekali. Segera Chen Ping membawa Hongwei dan Kai Qianan kembali ke tempat semua orang beristirahat. Melihat Kai Hongwei dan Kai Qingnan telah ditemukan oleh Chen Ping, semua orang segera bangun. Bagaimanapun, Kai Hongwei adalah pemimpinnya, dan tanpa dia, mereka mungkin akan melakukannya. Kita bahkan tidak bisa mencapai wilayah selatan. Bos Kai, kamu baik-baik saja. Kenapa wajahmu terlihat salah? Niao Ze hampir beristirahat sekarang, dan wajahnya jauh lebih cerah.
Si Kong Lei itu berkolusi dengan para penggarap iblis dan menipu kita di depan para penggarap iblis itu. Untungnya, Tuan Chen tepat waktu muncul dan menyelamatkan ayah dan anak perempuan kami. Saat Kai Hongwei berbicara, darah di mulutnya terus mengalir. Apa beraninya si Kong Zhen berkolusi dengan para penggarap iblis? Sungguh binatang buas. Keluarga si Kong dianggap keluarga besar. Saya tidak menyangka akan muncul sampah seperti itu. Saya sudah lama berpikir bahwa si Kong Neng bukanlah orang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa si Kong perlu berkolusi dengan pembudidaya iblis, mereka semua berkata dengan marah. Miao Lao, bagaimana pemulihanmu sekarang? Chen Ping memandang Miao Lao dan bertanya. 80 hingga 90% telah pulih. Tidak ada masalah besar, kata orang tua itu. Para pembudidaya iblis mengejar mereka, jadi kita harus meninggalkan orang untuk memblokir mereka. Sekarang Bos Kai terluka dan membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin, jadi saya berencana untuk membiarkan Chen Yaoshi mengambil Bos Kai dan beberapa yang lebih lemah berangkat dulu. Petik 2. Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para penggarap iblis itu, dan jika memungkinkan, hancurkan para penggarap iblis ini secara langsung, jika tidak mereka akan merugikan orang lain jika mereka tetap tinggal di pegunungan Cilian. Chen Ping berkata pada Jamur, tidak masalah, saya kebetulan bertemu dengan para penggarap iblis ini. Tuan Miao mengangguk dengan sedih. Chen Ping meminta Chen Yaoshi untuk membawa Kai Hongwei, beberapa gadis, dan Ji Yun pergi sementara. Kekuatan mereka terlalu lemah, dan mereka tidak akan banyak berguna jika mereka tetap tinggal. Adik laki-laki, dengan kekuatanmu di alam penggabungan, menurutku kamu juga harus pergi bersama. Aku hanya akan memimpin orang untuk memblokir para penggarap iblis ini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada para penggarap iblis ini. Tuan Miao mengikuti Chen Ping dan berkata, meskipun Chen Ping memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya berada di alam fusion tingkat ke-8, dia terlalu lemah untuk para biksu yang berada di alam kesengsaraan. Ada juga apoteker di antara para pembudidaya iblis yang mengetahui semua jenis teknik pengendalian racun. Anda akan menderita kerugian ketika saatnya tiba. Saya, tetaplah dan tangani dia. Petik 2, kata Chen Ping. Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Ping masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, para tetua menyusul mereka. Ketika dia melihat Chen Ping dan Miao Lao, dia tidak takut sama sekali. Saya datang ke sini khusus untuk membunuh akuntan ini hari ini. Semua orang yang tidak relevan harus keluar dari sini sekarang, jika tidak, tidak ada orang lain yang bisa. Salahkan aku karena bersikap kasar. Aura Penatua Fei dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak seketika, membuat semua orang kewalahan hingga mereka tidak bisa bernapas. Asteris Yin, pembudidaya iblis kecil benar-benar membual. Miao Lao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan nafas yang sama dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak, melawan Penatua Fei. Murid Penatua Fei menyusut. Dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang setinggi dia. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk pamer. Saya adalah tetua istana tanpa jiwa, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, sebaiknya Anda berpikir jernih. Anda hanya membentuk tim sementara dengan anak ini, dan tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuknya. Penatua Fei pindah dari istana tanpa jiwa. Banyak orang sedikit terkejut ketika mendengar tentang istana tanpa jiwa. Bukankah istana tanpa jiwa sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Kenapa masih ada orang dari istana tanpa jiwa? Berharap itu masih ada. Pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa ini kejam dan bengis. Sekarang dia terlahir kembali, saya khawatir seseorang akan menderita. Semua orang berbicara dengan suara rendah, tetapi tidak ada yang memilih untuk mundur. Pertama-tama, mereka berada dalam satu tim. Mereka harus saling membantu untuk mencapai Nancheng dan bertahan hidup.
Ada alasan lain, yaitu identitas obat Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, mereka akan bingung dengan racunnya dan saling membunuh. Dengan Chen Ping di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang kabut beracun atau cedera. Hentikan omong kosong sialan, jika kamu mengambil tindakan, lakukanlah, jika kamu tidak berani, keluarlah. Tuan Miao tidak memberikan apapun kepada Penatua Fei Yuanzi, berkata dengan tajam. Penatua Fei sedikit ragu-ragu, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri saat menghadapi orang-orang ini. Tidak jauh dari Penatua Fei, si Kong Zhen bersembunyi di balik pohon besar, melihat situasi di depannya, dia merasakan dalam hati. Saya merasa sedikit menyesal. Dia juga tidak menyangka bahwa tim yang hanya kelompok sementara akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian batalion penjaga tiba. Melihat pelindung gong tiba, Penatua Fei langsung mendapatkan kepercayaan diri. Ayo, pastikan untuk membunuh Chen Ping itu. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung menuju Chen Ping. Penatua Miao membalikkan tangannya dan pedang panjang muncul, dan dia menghadapnya secara langsung. Yang lain juga berkerumun dan mulai berkelahi. Ketika pelindung itu tiba, dia melihat ke arah Chen Ping dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Chen Ping. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang berlalu, lewat, dan bubuk itu langsung terhempas. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan dalam memurnikan obat di usia yang begitu muda. Pil detoksifikasi yang kamu sempurnakan. Ini tingkat yang sangat tinggi. Tetapi jika kamu menyinggung istana tanpa jiwa kami, maka kamu hanya akan mati. Pelindung gong berkata, pisau panjang di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian ada bekas sutra yang keluar dari pisau panjang itu. Kabut hitam melayang ke udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, mengeluarkan huruf merah. Datang menuju Chen Ping. Chen Ping memandang pelindung itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini adalah seorang apoteker. Meskipun kekuatannya tidak lemah, dia tidak bisa menatap mata Chen Ping sama sekali. Chen Ping melihat ke arah ular berbisa dan langsung mematikan cahaya pedang. Pedang ini memotong ratusan cahaya pedang, dan cahaya pedang menebas ular berbisa itu, tubuhnya langsung mengubah ular berbisa itu menjadi kabut hitam lagi. Namun, ketika penyelamat melihat pemandangan ini, dia tidak khawatir sama sekali. Malah dia melihat wajahnya. Mengejek, saya melihat massa hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Chen Ping. Hahaha, pegunungan Qilian tidak bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun, sehingga kabut beracun bisa terbang di udara. Itu dapat berubah menjadi bentuk transformasi dan menyerang dari udara. Pelindung gong tertawa, dia telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Qilian dan telah menguasai beberapa aturan. Hukum, Chen Ping terbungkus dalam kabut beracun. Kabut beracun itu sepertinya adalah makhluk hidup, meresap ke setiap inci kulit Chen Ping. Kabut beracunmu benar-benar bagus. Chen Ping berkata perlahan, sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat. Kamu pasti akan mati jika tidak mengambil napas 3 kali. Kata pelindung yang kuat dengan percaya diri. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik kondensasi jantung, dan tubuhnya mulai memurnikan kabut beracun. Teknik kondensasi jantung dapat memurnikan segalanya, jadi apa maksud dari kabut beracun ini? Pelindung Mang melihat kabut beracun di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia hanya menunggu Chen Ping mati sebelum dia dapat melakukan pekerjaannya. Namun setelah beberapa saat, pelindung gong tidak mendengar suara Chen Ping, namun kabut tebal beracun mulai menipis, dan akhirnya sosok Chen Ping dapat terlihat. Sosok Chen Ping berdiri dengan tenang,
seolah dia tidak diracuni. Pelindung Rong mendekat dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar diracun sampai mati. Tapi saat dia mendekat, dia melihat sinar pedang keluar dari kabut beracun. Pada saat ini, pelindung Gong sedang lengah, dan cahaya pedang langsung melintas di bahu pelindung Si, hanya untuk melihat semua lengannya dipotong. Apa, kamu tidak diracuni? Pelindung Mang terkejut dan segera mundur. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut beracun. Pelindung Ying menutupi lukanya, dengan ekspresi kaget di matanya. Adapun racunmu, apakah itu berguna bagiku? Chen Ping tiba-tiba membuka mulutnya di depan pelindung Ken, dan benar-benar mengatakan sisanya semua embun beracun itu terhirup ke dalam tubuh. Pelindung Gong tercengang. Dia tidak mengerti bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu di alam fusion. Bahkan jika dia seorang apoteker, dia tidak kebal terhadap semua racun. Kabut beracun yang dia saring sangat beracun. Chen Ping sebenarnya berani untuk menghirupnya secara langsung. Di dalam tubuh, ini sungguh keterlaluan,